Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyad Fahrudin Muammar, FPM 109 mahasiswa Universitas Islam Bandung angkatan 2017. Saya akan mempresentasikan hasil sidang skripsi saya, yaitu dengan judul pengaruh motivasi kerja dan stres kerja terhadap kinerja karyawan pada isu COVID-19. Studi kasus pada PT Alif Nusa Prasasti. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan fenomena dari latar belakang yang saya teliti. Yang pertama, tidak sedikit perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan sehingga terpaksa merumahkan karyawan, bahkan memberhentikan karyawan atau PHK. Lalu setidaknya tercatat hampir 40.000 perusahaan di sektor formal memilih untuk merumahkan atau PHK terhadap karyawan-karyawannya. Lalu untuk persaingan dari antar perusahaannya juga semakin meningkat. Faktor keberhasilan perusahaan juga sangat mempengaruhi kemajuan, atau setidaknya perusahaan juga dapat bertahan di masa krisis seperti ini. Selanjutnya itu berbagai gangguan psikologis telah dilaporkan dan dipublikasikan selama wabah COVID-19, salah satunya adalah stres. Selanjutnya, dari dampak COVID-19 ini, berdasarkan observasi yang saya lakukan pada PT Alif Nusa Prasasti terhadap karyawannya, saya menemukan permasalahan-permasalahan yang dihadapi karyawan PT Alif Nusa Prasasti, yaitu yang pertama ada beberapa karyawan mengeluh kurang nyaman terhadap kebijakan baru yang dibuat ketika adanya pandemi COVID-19. Yang kedua, ada beberapa karyawan merasakan ketakutan terpapar karena COVID-19 ini pada saat bekerja. Yang terakhir, menyebabkan kantor ditutup sementara akibat dari kasus COVID-19 yang makin tinggi. Oleh karyawan juga tidak menerima upah atau gaji pada tepat waktu, atau lebih tepatnya diundur dalam penerimaan gajinya. Selanjutnya, saya lampirkan rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana motivasi kerjanya, lalu bagaimana stres kerja karyawannya, yang ketiga bagaimana kinerja karyawannya, yang keempat bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawannya, yang kelima bagaimana pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawannya, dan yang terakhir bagaimana pengaruh motivasi kerja dan stres kerja terhadap kinerja karyawan dari PT Alif Nusa Prasasti. Lalu untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui motivasi kerja karyawan di PT Alif Nusa Prasasti, yang kedua untuk mengetahui stres kerja karyawan, yang ketiga untuk mengetahui kinerja karyawannya, yang keempat untuk mengetahui motivasi kerja terhadap kinerja karyawannya, yang kelima untuk mengetahui pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawannya, dan yang terakhir untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja dan stres kerja terhadap kinerja karyawannya pada PT Alif Nusa Prasasti. Selanjutnya saya melampirkan paradigma. Untuk paradigma di sini berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan kajian teori yang telah saya jelaskan sebelumnya, maka hipotesis pada penelitian ini adalah untuk H1, motivasi kerja, terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan dalam isu COVID-19 pada PT Alif Nusa Prasasti. Untuk H2, stres kerja, terdapat pengaruh terhadap kinerja karyawan dalam isu COVID-19 pada PT Alif Nusa Prasasti. Dan yang terakhir, untuk K3, terdapat pengaruh motivasi kerja dan stres kerja terhadap kinerja karyawan dalam isu COVID-19 pada PT Alif Nusa Prasasti. Selanjutnya, dalam metode penelitian, pertama, saya melakukan objek pada karyawan PT Alif Nusa Prasasti. Lalu untuk teknik pengumpulan data, saya menggunakan dan menyebarkan kuesioner atau angket. Lalu untuk jenis penelitiannya, saya menggunakan metode deskriptif, verifikatif, dan kuantitatif. Yang terakhir, populasi dan sampel. Untuk populasi karyawan berjumlah 41 orang, dan sampel yang saya gunakan menggunakan teknik sampling jenuh. Selanjutnya untuk uji validitas dan reliabilitas. Dari tabel-tabel yang saya lampirkan di sini dapat dilihat bahwa variabel X1, X2, dan Y dapat dilihat bahwa koefisien validitas item-item pertanyaan dari ketiga variabel tersebut menunjukkan hasil yang valid karena R hitung lebih besar dari R tabel, sehingga item pertanyaan tersebut dapat dijadikan untuk mengukur variabel tersebut. Lalu untuk R alpha atau koefisien reliabilitas lebih besar dari R tabel, maka item tersebut bisa dinyatakan reliable. Selanjutnya, saya lampirkan uji regresi dan determinasi. Dari tabel yang saya lampirkan di sini untuk motivasi kerjanya, artinya setiap peningkatan yang terjadi pada motivasi kerja maka akan berdampak pada peningkatan kerja karyawan, itu sebesar 0,237. Lalu untuk determinasinya, berdasarkan dari tabel tersebut diperoleh informasi bahwa R square sebesar 0,212 atau 21,2%, sedangkan 78,8% lainnya merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak termasuk ke dalam penelitian ini. Selanjutnya ada uji hipotesis.
ada uji T dan uji F. Yang pertama saya akan menjelaskan uji T terlebih dahulu. Berdasarkan dari tabel yang saya ambilkan di sini, variabel motivasi kerja memiliki T hitung yang lebih besar dibandingkan dengan T tabel. Karena T hitungnya 2,441 dan T tabelnya 1,686 dengan nilai signifikan 0,019 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi kerja berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel kinerja karyawan. Lalu untuk variabel stres kerjanya memiliki T hitung yang lebih kecil dibandingkan dengan T tabel karena T hitungnya minus 2,103 lebih kecil dari T tabel 1,686 dengan nilai signifikan 0,042 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel stres kerja berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel kinerja karyawan. Lalu untuk IGF-nya, berdasarkan dari tabel tersebut, diperoleh F hitung lebih besar dari F tabel atau 5,114 lebih besar dari 3,24 dan signifikannya 0,011 lebih kecil dari 0,05, maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa motivasi kerja dan stres kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, tingkat motivasi kerja pada PT Alif Prasasti merupakan variabel yang termasuk ke dalam kategori yang rendah. Artinya motivasi kerja dapat dirasakan rendah terlihat dari beberapa dimensi yang diajukan dalam pernyataan, yaitu diantaranya kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan kekuasaan, serta kebutuhan akan pertemanan yang masih rendah. Lalu yang kedua, ada stres kerja pada PT Alif Nusa Prasasti dinilai rendah. Terlihat dari beberapa dimensi yang digunakan untuk mengukur variabel stres kerja, yaitu sumber stres dari lingkungan, sumber stres dari organisasi, dan sumber stres dari individu yang sudah diterapkan di dalam lingkungan kerja. Yang ketiga, ada kinerja karyawan. PT Alif Nusa Prasasti merupakan variabel yang termasuk dalam kategori yang rendah. Artinya, kinerja karyawan dapat dirasakan rendah terlihat dari beberapa dimensi yang diajukan dalam pernyataan, yaitu diantaranya dimensi kualitas kerja, kuantitas kerja, tanggung jawab, kerjasama, dan inisiatif. Untuk yang keempat, terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara motivasi kerja terhadap kinerja karyawan dengan hasil nilai T hitung yang didapat untuk variabel motivasi kerja adalah sebesar 5,763 dengan nilai T tabel sebesar 1,686, yang berarti nilai T hitung lebih besar dari T tabel atau 5,763 lebih besar dari 1,688 yang nilai signifikan sebesar 0,19 lebih kecil dari 0,05. Yang kelima, terdapat pengaruh secara signifikan antara stres kerja terhadap kinerja karyawan dengan hasil nilai T hitung yang didapat untuk variabel stres kerja di sini adalah sebesar minus 2,103 dengan nilai T tabel sebesar 1,686 yang berarti nilai T hitung lebih kecil dari T tabel dengan nilai signifikan sebesar 0,042 lebih kecil dari 0,05. Yang terakhir, terdapat pengaruh antara motivasi kerja dan stres kerja secara bersamaan atau simultan terhadap kinerja karyawan dengan hasil perhitungan pada tabel ANOVA. Diperoleh F hitung lebih besar dari F tabel atau F hitungnya 5,114 lebih besar dari F tabel 3,24 dengan nilai signifikannya 0,011 lebih kecil dari 0,05. Berikut hasil presentasi yang saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon koreksinya apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.